narasumber saya, Bung Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung F. Saifullah Fatah. Di bagian ini saya ingin mendapat gambaran dari Anda semua tentang perolehan suara by quick count saat ini yang unggul tuh kalau dilihat hanya 8 partai yang bisa masuk ke parlemen so far. 4 yang bersama paslon Prabowo Gibran dan 4 di luarnya. Jadi 50-50 ke perolehan kekuatan suaranya. Pertanyaan saya pertama pada Bung Rocky, apakah kita bisa menyambut baik perolehan suara di Pileg karena ada beda selera antara pemilihan presiden dan pemilihan partai politik. Ada trust yang berbeda, Bung Rocky. Ya kita berharap seharusnya mereka yang kalah itu ambil posisi oposisi itu. Selalu ada jarak antara election dan decision itu. Yang dipilih dan keputusan beda itu. Tetapi kita lihat sosiologi dari Nasdem misalnya itu. Bisa nggak Nasdem secara total mau beroposisi karena dia kalah itu. Di belakang Nasdem ada kapital. Di belakang kapital ada konco-konco. Jadi agak susah sebetulnya. PDIP apalagi itu kan. Jadi kalau kita bilang PDIP beroposisi pada Jokowi, bagaimana mungkin itu kan? Orang akan anggap, yuk Anda kan dulu sama aja kelakuannya. Kan yang kita sebut oposisi harus berbeda secara ideologi, itu dasarnya itu. Sama kalau kita bilang di Amerika itu pasti Demokrat jadi oposisi pada Republik. Karena beda ideologi di dalam perencanaan pajak misalnya itu. Di kita, bagaimana kita lihat itu. Jadi bukan oposisi karena kalah sebetulnya. Mesti dari awal udah beroposisi secara ideologi. Kan itu dasar dari oposisi kan. Kalau sekarang juga jadi percuma. Tetapi kalau memang ada niat untuk beroposisi, lakukan sesuatu yang radikal dari awal itu. PDIP beroposisi pada Jokowi bukan karena programnya berbeda, kalau programnya sama. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh PDIP sebagai benchmark untuk oposisi? Ya maksulkan Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Ya kalau enggak artinya tukar tambah idenya kan. Nggak Demikian usah dimakzulkan, bentar lagi juga berakhir. bukan 20 Oktober. jangan tunggu dia berakhir artinya tidak ada gerakan oposisi namanya kan itu selesai secara natural tetapi mesti ada poin diberitahu oleh PDIP kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program tapi karena dia melanggar konstitusi itu dasarnya tuh supaya ada pelajaran moral tuh sama seperti kita bicara tadi soal dirty vote segala macam. Ya memang gunanya untuk ke depan. Jadi pelajaran moral itu mesti dibuat sekarang supaya Gen Z itu di 2009 tahu bahwa oh ini hukuman dari PDIP terhadap kadernya yang betul-betul memalukan kan. Cuman itu orang mau lihat kan. Jadi bukan oposisi yang pragmatis lagi. Jadi Ya, tapi percuma kita kalau bilang oposisi. Anda mengatakan dengan terminologi makzulkan Presiden Jokowi, Iya. itu dari presiden atau dimakzulkan dari partai politiknya, dari PDI Perjuangan? Ya PDIP mempelopori gerakan pemaksulan itu. Itu Impeachment. impeach saja kan. Kan itu tanda bahwa dia beroposisi pada Jokowi. Bukan tukar tambah. Bagaimana misalnya kalau Pak Prabowo tawarkan ke PDIP dapatnya 8 itu. Mau beroposisi dia. Jokowi bilang jangan 8, 2 aja tuh. Diterima juga akhirnya tuh. Jadi sebetulnya oposisi itu adalah batas etik di dalam politik. Itu. Cuman ini bukan saran yang agak terlalu diawang-awang dan Lo memang ngaco mesti di ya? awang-awang karena problem kita ada di awang-awang memang kan. Kalau di bumi bisa tukar tambah. Jadi itu aja kan. Mumpung kita masuk di dalam keadaan semacam ini lalu jadi temanya begini nih. Orang mau ingat kenapa PDIP mengambil posisi oposisi. Karena ada pengkhianatan di situ tuh. Dasar dari oposisi PDIP ada karena pengkhianatan. Nasdem mungkin beroposisi hanya untuk tukar tambah karena masih ada proyek-proyek yang mesti dia selesaikan. Kontrak-kontrak bisnis dia kan. Jadi beda kasusnya kan. Oke. Jadi sebetulnya poin kita hari ini adalah ucapkan sesuatu supaya publik mengerti bahwa kemarahan PDIP itu bukan sekedar kemarahan elektoral tapi kemarahan Bagaimana kalau moral. itu dilakukan dan orang akan melihat PDIP ini baperan hanya karena dikalahkan oleh kadernya dan kemudian dia membuat satu goro-goro yang Ya bagi karena bangsa itu ini. Itu jadi PDIP kelihatan PDIP jadi kayak anak kecil dong. dia jadi anak kecil kalau dia tidak melakukan radical break dengan Jokowi. Kan justru yang orang mau lihat ada radical
break apa? Ini dirty vote ini juga oposisi PDIP nanti kalau dimasukkan itu akan jadi dokumen akademis yang kuat, bahkan dokumen etik tentang apa itu politik sebetulnya. Kalau sekarang tetap aja ya ini hari-harian aja, tukar tambah kecil-kecilan kan. Iya. Jadi Tidak ada mesti ada sesuatu. radical break. Bung Kodari, apakah gagasan politik ini sesuatu yang menurut Anda memang harus diwaspadai atau sulit dikerjakan? Gagasan politik yang mana? Yang dikatakan oleh Bung Rocky menjadi oposisi sejak sekarang, impeach Presiden Jokowi. Kalau lihat pernyataan-pernyataan yang keluar dari PDI Perjuangan sih saya kira PDIP akan masih bersama dengan Pak Jokowi dalam pemerintahan ini sampai masa akhir. Oh, Paling sampai masa dalam, akhir. ya, dalam Kan kita pengertian. bicara karena di kekuatan parlemen tuh 50, bisa dia bilang 50-50. Iya, ini kan sebetulnya suatu proses yang saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Menurut saya akan sangat berbeda kalau PDI misalnya menarik mundur menterinya dengan tidak menarik mundur menterinya. Kalau tadi akan ada dinamika politik apa yang yang baru. dikatakan Bung Iya. Rocky Gerung, impeach Presiden Jokowi menurut Anda itu masuk akal? Oh, enggak realistis, Nggak realistis. Iya, iya. Jadi saya kan seorang realis ya, balik lagi saya seorang realis. Saya orang bumi, bukan orang langit kayak beliau gitu. Jadi menurut saya semua masalah sudah diselesaikan di bumi. Nggak bisa kita menyelesaikan masalah di bumi dengan utak-atik di langit, itu nggak bisa. Itu sama Nasruddin Hoja mencari jarum di luar, ditanya jarumnya jatuh di mana? Di dalam rumah. Kok cari di sini? Karena di dalam gelap, di sini terang. Nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita kalau bicara analisa politik, kita harus kembali kepada para pelaku politik. Dan sejauh yang saya tahu bahwa PDI Perjuangan, Bu Mega akan tetap mempertahankan menterinya dalam kabinet sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, Kalau apakah itu kemudian... kalau itu iya. Tetapi pertanyaannya karena imbang nih, Iya. hampir imbang kan Iya. suara antara pendukung presiden terpilih Iya. Prabowo Gibran Iya. dan juga yang ada di parlemen. Iya. Apakah ini menandakan awal akan adanya kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan nanti? Nanti ya. Kalau Nanti kita kita bicara setelah 20 Oktober. 2009 ya. 20 Iya. Oktober 2024 Bung Kodari. Saya kira kalau bicara 2024 presiden baru ya, Prabowo dan Mas Gibran, maka kemudian kemungkinan PDI Perjuangan menjadi oposisi dalam Atau di pengertian luar kabinet lah. tidak punya perwakilan di kabinet, saya kira sangat dimungkinkan. Realistis tuh ya. Sangat realistis. Karena Iya. Sekjen PDI Perjuangan mengatakan Iya. hari ini kami punya pengalaman di 2004 Iya, karena dan itu di sebenarnya sangat menarik ya. 9. 2004 sampai 2014 2014. berada di luar Dua kali. pemerintahan Betul. Itu salah satu Presiden SBY. indikasinya. Dan sebetulnya ini menarik karena kita kan kemungkinan akan mendapatkan divided government karena pemenang di eksekutif dengan pemenang di legislatif itu partai berbeda. Saya sendiri sebetulnya masih agak menahan diri untuk menunggu hitungan final sampai dengan kursi ya. Karena memang secara suara kelihatannya konsisten PDI itu di atas Golkar. Tetapi jangan lupa bahwa PDI itu kekuatannya dominan di Jawa. Yang kursinya itu satunya tuh sekitar 300.000 suara. Sementara Golkar cenderung kuat di luar Jawa yang satu kursinya itu sekitar 200.000 suara. Jadi Golkar itu biasanya kursinya lebih tinggi daripada suaranya. Jadi perolehan suaranya Betul. lebih Jadi kita besar, harus sangat tapi hati-hati menunggu. kursinya. Nah, karena nanti kan yang akan jadi Ya ketua tapi DPR. itu kan akan adalah yang mempengaruhi kursinya siapa paling ketua besar. DPR. Kalau Iya, saya kan bertanyanya siapa kekuatan potensi mereka yang Gini, stay maksud saya begini, akan di luar penting pemerintahan itu Prabowo penting. Gibran. Kenapa? Karena nanti kursi terbesar ya akan jadi ketua DPR. Dia akan jadi speakernya untuk DPR. Ya, kenapa, Bung Bayangkan Rocky? ya kalau nanti speakernya adalah Golkar dengan speakernya adalah PDI, menurut saya dinamikanya akan berbeda loh. Apa di mana bedanya? Gini. Oke, Bung Rocky. Saya tadi terangkan dalil oposisi itu bukan dalam hitungan kuantitatif itu. Ini soal kualitatif. Beroposisi dari basis yang paling radikal kan. Coba bayangin misalnya Ibu Mega dendam pada Jokowi tapi bisa ditukar tambahkan dengan kursi. Padahal Ibu Mega mestinya menganggap bahwa kandang banteng di Jawa Tengah itu berubah menjadi kolam cebong. Bayangin coba tuh pindah paradigma begituan. Terus Ibu Mega bilang oke, itu biasa aja, itu realis sebetulnya tuh. Loh ini banteng jadi cebong itu bukan realis, itu perubahan kualitatif itu dasarnya tuh. Jadi sampai di situ ukuran oposisi itu. Kecuali memang ada transaksi, saya nggak urusan dengan transaksi tuh. Saya mau pakai dalil itu supaya jadi absolut. Beroposisi artinya terhadap nilai, itu dasarnya. Oke, dan Anda sedang memprovokasi Bu Mega. Sangat. Oke. Dengan sangat sadar. Hah? Dengan sangat sadar. 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi nyaris tanpa penyeimbang yang berarti, termasuk di Senayan. Apa pelajaran yang dipetik? Kami kembali saat lagi. Saya